Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, hari ini adalah hari di mana hari spesial buat saya karena hari ini saya bertambah 1 tahun lagi menjadi 51 tahun. Dan saudara-saudaraku, saya sangat berbahagia karena di hari ulang tahun ini saya mendapatkan 2 mujizat atau saya mengalami 2 mujizat. Mujizat yang pertama adalah kehidupan saya, yaitu hari ini saya bertambah 1 tahun lagi, yaitu menjadi 51. Kalau tahun kemarin 50, sekarang tahun ini masuk hari ini tanggal 24 Mei 2024 saya berjumpa dengan ulang tahun saya yang ke-51. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, saya pertama senang karena hari ini Tuhan memberikan saya 2 berkat, yaitu berkat pertama adalah YouTube memberikan saya berkat gaji untuk bulan ini sebesar 1.718.000. Saudara-saudara, itu adalah gaji dari YouTube atau bonus dari YouTube untuk pelayanan saya selama saya ada di YouTube. Di bulan ini atau tanggal atau hari ini saya dapat berkat dari YouTube sejumlah 1.718.000. Saudara, pesan saya adalah seperti saya di YouTube, saya selalu konsisten membuat video-video, mungkin hanya sekedar buat video-video sederhana yang bisa memberkati banyak orang. Dan karena saya melayani di YouTube, akhirnya di hari ulang tahun ini saya mendapatkan berkat sebesar 1.700.000 dari YouTube. Apa pesan saya untuk saudara-saudara sekalian? Siapapun dan apapun profesi dan pekerjaan Anda, intinya adalah konsisten, tetap melakukan apa yang Anda bisa lakukan, maka saya percaya bahwa award, penghargaan itu pasti datang, entah itu dari manusia ataupun dari Tuhan. Jadi yang kedua, bagi saudara-saudara yang melayani Tuhan, percayalah kalau YouTube saja bisa memberi saya penghormatan, apalagi di hari ulang tahun dia beri saya berkat 1.718.000. Saya percaya ada waktu di mana Tuhan akan memberikan saudara dan saya upah, yaitu mahkota kehidupan. Kesaksian yang kedua, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, adalah ini. Saudara-saudara, 51 tahun yang lalu saya lahir sebagai seorang bayi yang bermasalah. Yang saya maksudkan dengan bermasalah adalah menurut papa saya yang merupakan seorang pensiunan tentara yang sederhana, hidup sederhana, dan mama saya seorang yang tidak lulus SD, tetapi mereka telah membesarkan saya sampai hari ini. Dan saya bersyukur punya orang tua dan bangga punya kedua orang tua. Papa saya bernama Ferdinand Adu dan mama saya bernama Welmince Mengi. Papa saya orang Rote dan mama saya orang Sabu. Nah, saudara-saudaraku, ini menurut cerita yang saya dengar pada waktu saya kecil. Menurut papa dan mama saya, pada waktu saya lahir, saudara-saudara, itu adalah sebuah mujizat. Kenapa? Karena waktu saya lahir dulu, katanya perut saya ini tipis sekali, kulit perut saya ini tipis sekali seperti kaca. Jadi ketika makanan itu masuk, bisa lihat makanan itu dan bisa bayangkan. Saya tidak bisa membayangkan apa yang terjadi dan bentuk tubuh saya model bagaimana. Tetapi akhirnya dalam keputusasaan itu, papa saya berpikir, anak saya akan mati. Di Kupang, kalau orang sudah mau meninggal, maka akan dipersiapkan tenda. Menurut papa saya, mereka sebenarnya sudah siap-siap buat tenda. Singkat cerita, saudara-saudaraku, setiap apa yang saya makan keluar, setiap apa yang saya makan keluar, setiap apa yang saya makan langsung keluar. Jadi orang bilang masuk dari mulut keluar, masuk dari mulut keluar. Jadi benar-benar tidak ada pengharapan. Mama sudah menangis, papa sudah menangis, saudara-saudara, om, tante sudah menangis dan berpikir bahwa saya tidak akan hidup. Nah, saudara-saudara, saya lahir pada tanggal 24 Mei 1973. Dan ketika itulah mereka sadar bahwa anak ini tidak mungkin ada atau tidak mungkin hidup kecuali mujizat. Singkat cerita, akhirnya menurut papa dan mama saya, mereka mendengar seorang hamba Tuhan. Saya sampai hari ini menyesal karena hamba Tuhan itu saya tidak jumpa dengan dia untuk berterima kasih. Tetapi katanya hamba Tuhan ini rumahnya di Fatu Veto. Dan singkat cerita adalah bahwa pada waktu itu papa dan mama saya membuat pikir bahwa bawa saja ke hamba Tuhan.
Dan itu sebabnya saya masih percaya mujizat masih ada. Kalau Tuhan kerjakan untuk saya, Tuhan akan kerjakan untuk saudara. Bagi ibu-ibu yang mungkin sedang bergumul, anakmu sakit atau siapapun, saudara dengar kesaksian ini. Akhirnya mereka pergi kepada hamba Tuhan ini dan menarik hamba Tuhan ini. Menariknya adalah ini, ketika mereka mau berdoa, hamba Tuhan ini bilang sama papa saya dan mama saya, mereka ambil sebuah botol, lalu ambil satu buah lidi. Waktu mereka ambil satu buah botol dan lidi itu, maksudnya begini saudara-saudara, kata hamba Tuhan itu, kita berdoa. Setelah habis berdoa dia bilang, kalau saya lepas lidi ini masuk dalam botol ini, maka itu berarti ya kira-kira seperti itu. Kalau masuk maka itu adalah milik papa dan mama saya. Tapi kalau tidak masuk berarti itu milik Tuhan. Artinya begini, kalau lidi itu dilepas dari atas, ya tahu kan botol itu kecil lalu dilepas dari atas, kalau lidi itu masuk ke dalam botol, katanya itu milik papa dan mama saya, artinya saya akan hidup. Tetapi kalau lidi itu tidak masuk ke dalam botol, maka itu adalah milik Tuhan. Dan ketika mereka selesai berdoa dengan jantung berdegup, pastinya waktu itu saya yakin papa dan mama akan berpikir masuk. Dan benar saudara, ketika lidi itu dilepaskan, ternyata masuk. Dan hamba Tuhan itu mengatakan, pulang, bersyukur anak itu tidak mati tapi hidup. Dan benar, puji Tuhan, saya sekarang ini kalau waktu bayi katanya tidak boleh makan A, makan B, semua tidak boleh. Maka saya kasih tahu saudara, sebagai orang Kristen saya makan babi. Katanya dulu babi langsung keluar, tetapi sekarang ini babi saya makan biar 1 kilo juga bisa. Saudara, sama-sama lemaknya. Nah, apa artinya saudara? Saya akhirnya sadar hidup saya adalah mujizat, dan saya percaya mujizat itu masih ada. Sebagai kesaksian bahwa kalau saya hari ini ada, maka saya tambahkan ada 3 mujizat. Mujizat pertama, di hari ulang tahun saya digaji YouTube 1.718.000, dan yang kedua, di hari ulang tahun saya dapat mujizat yang telah dikerjakan Tuhan 51 tahun yang lalu. Namun hari ini saya dapat berkat ketiga, Tuhan menambahkan umur. Dan satu pelayanan gereja kami kecil di Kota Kupang, Gereja Sidang Jemaat Allah GCI Nazaret di Kota Kupang. Bagi saudara-saudara yang diberkati, kiranya Tuhan memberkati. Yang terakhir, saya mengucapkan terima kasih buat saudara-saudara sekalian yang diberkati. Dan kalau saudara diberkati, beri komentar di bawah ini. Dan yang paling juga tidak kalah penting, selain Tuhan dan saudara-saudara keluarga yang telah memberikan dukungan, support dan ucapan selamat ulang tahun kepada saya, tapi saya juga mau sampaikan terima kasih kepada para subscriber saya, para pelanggan saya, orang-orang yang selalu mendukung pelayanan saya lewat tontonan-tontonan video, share dan berbagi, telah membuat saya menjadi berkat bagi banyak orang, bahkan sampai kepada bangsa-bangsa. Dan yang lebih luar biasa, dari dukungan Anda, YouTube telah memberi saya penghormatan dan memberi saya bonus berupa berkat. Karena itu sekali lagi saudara-saudara, pesan saya, tetap konsisten di dalam Tuhan, tetap konsisten kerjakan apa yang mungkin orang tidak hargai. Pada waktu saya buat YouTube pertama kali, orang tidak menghargai, tidak ada yang mau tonton, tidak ada yang mau lihat. Tapi hari ini kalau saya diberkati oleh Tuhan, pada waktu teman-teman yang lain masih menggunakan cara-cara untuk bisa mendapatkan berkat di media sosial, saya telah diberikan berkat yang luar biasa selama saya melayani, khususnya ketika saya melayani dengan media, yaitu YouTube. Terima kasih buat YouTube yang telah memberi saya kesempatan untuk kerjasama dengan YouTube. Doa saya supaya YouTube juga menjadi berkat bagi banyak orang. Sekali lagi, semua pengurus YouTube, semua orang-orang, khusus pemilik YouTube, siapapun Anda, saya tidak pernah ketemu dengan Anda, tapi saya mau bilang YouTube luar biasa, YouTube diberkati, dan YouTube menjadi salah satu platform yang sangat banyak mendukung dan memberkati banyak orang. Nama Tuhan dimuliakan. Shalom. Sekali lagi, God bless you. Tuhan memberkati. Haleluya.